Shalom. 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 Puji Tuhan, kita hari ini memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah bersama di rumah Tuhan, bersama juga untuk semua keluarga yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Mari kita bawa hidup kita untuk memuji-muji Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita masing-masing. Mari kita membawa syukur kita. Kita katakan bersyukur selalu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih
Kami akan menari di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kami akan menari Tuhan. Benar Tuhan, inilah kami yang limpah dengan syukur, dengan hati yang siap memuji-muji Engkau bersorak-sorak, memuliakan Tuhan. Karena kami sadar bahwa kasih Tuhanlah yang sudah membawa kami sampai saat ini. Karena kami sadar oleh karena penyertaan Tuhanlah yang sempurna bagi hidup kami. Kami memuji Tuhan untuk janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau selalu bersyukur di hadapan-Mu. Layakkanlah kami lebih dalam lagi Bapa, memuji-muji Engkau Tuhan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Saya undang kita berdiri. Datanglah Yesus berrahmat. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini diambil dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 bagian B. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan dan mengucap syukur senantiasa bagi Dia yang terus menopang dan menguatkan kita hingga hari ini. Kita diizinkan Tuhan boleh memasuki minggu terakhir bulan Agustus 2020, tepatnya hari ini tanggal 30 Agustus. Atas nama Majelis Jemaat dan Gembala Jemaat, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Bagi jemaat yang boleh hadir bersama di rumah Tuhan hari ini, begitu juga selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin dalam penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Emi Amelia. Terima kasih untuk pelayanan Ibu. Dan untuk liturgos dilayani oleh Vikaris Lastri. Saudara jemaat yang terkasih, mohon perhatian untuk ibadah minggu depan tanggal 6 September 2020. Pengkhotbah akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Herman dan diturgos oleh Ibu Pendeta Herman. Mohon perhatian juga kepada seluruh petugas yang lain, majelis jemaat dan pelayan-pelayan yang telah dipercayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ke depan. Boleh mengambil bagian dan kiranya Tuhan berkenan menolong kita untuk dapat melayani dan nama Tuhan dipermuliakan. Atas nama seluruh jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun pada seluruh jemaat, pada jemaat yang sepanjang 1 minggu di depan Tuhan berkenan menambahkan umur yang panjang, dan selamat ulang tahun kepada Jekonio Madea tanggal 3 September, dan selamat ulang tahun buat anak Edgar Basri tanggal 5 September. Hadiah firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah kategorial kita,
yang masih dalam 1 minggu ke depan dilaksanakan bersamaan melalui aplikasi Zoom. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat boleh mengikuti dan mengambil bagian. Selanjutnya disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa mulai minggu depan ibadah kategorial kita akan dilaksanakan sesuai dengan komisi masing-masing. Kali ini ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rapat majelis jemaat yang telah dilaksanakan di 2 minggu yang lalu. Sekali lagi disampaikan bahwa mulai minggu depan tanggal 7 September dan seterusnya kita akan melaksanakan kembali kegiatan ibadah kategorial sesuai dengan komisi-komisi masing-masing, namun masih menggunakan cara yang sama, yaitu aplikasi Zoom. Tapi kali ini sudah sesuai dengan komisi masing-masing. Jika sebelumnya digabung, mulai minggu depan sudah dipisahkan sesuai dengan komisi masing-masing. Kemudian minggu depan tanggal 6 September 2020 akan diadakan pelayanan perjamuan kudus, dan perjamuan ini akan dilaksanakan di tempat ini, di gereja kita di Wilayah Sedia. Selanjutnya menindaklanjuti apa yang menjadi harapan pemerintah, kami Majelis Jemaat hamba Tuhan terus mengingatkan kepada saudara jemaat untuk senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tadi pagi tim COVID menyampaikan teguhlah bagi mereka yang datang yang ketemu tidak memakai masker. Sementara menunggu vaksin diterapkan atau dijalankan di negara kita, cara yang terbaik dengan disiplin menggunakan masker. Ini cara yang terbaik sementara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, tidak lupa rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Selanjutnya, di tengah situasi pandemi ini, tentunya ada di antara kita jemaat mengalami dampak, sehingga perlu kepedulian kita bersama untuk saling membantu saudara-saudara yang dalam kesulitan. Untuk itu, gereja membuka posko COVID-19 di Pastori Sudiang, dan jika ada di antara kita yang terbeban untuk memberikan bantuan berupa sembako, dapat menyerahkannya kepada gereja, dan gereja akan mencalurkan ke jemaat atau ke saudara-saudari yang membutuhkan. Ini sudah dijalankan ke minggu yang ketiga, dan kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah terbeban dan telah memberikan berupa bahan-bahan sembako, dan hal itu sudah dilaksanakan, dibagi ke jemaat-jemaat yang menurut pandangan majelis, gereja dan hamba Tuhan dianggap perlu untuk diberikan bantuan. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Saya akan memimpin doa ini. Mari kita bersama-sama merendahkan diri hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi nama-Mu, Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Perkenaan Tuhan selalu, senantiasa, bahkan terus menerus dinyatakan bagi kami anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika kami harus menjalani hidup yang tidak biasa di tengah pandemi corona yang menakutkan ini, kasih Tuhan terus dinyatakan bekerja dalam setiap aspek kehidupan jemaat ini, sehingga sampai kami hari ini dan saat ini dalam keadaan di mana Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami. Kami hanya bisa menyampaikan besar rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami kerjakan, tidak ada yang bisa kami lakukan, selain kami hanya berseru dengan ucapan terima kasih, karena Tuhan begitu baik.
di tengah ketidaksetiaan, di tengah kesombongan demi kesombongan, di tengah saudara kami lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, sesungguhnya kami rapuh di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa oleh karena perkenan kasih-Mu yang besar, rahmat Tuhan yang luar biasa, pengasihan Tuhan yang ajaib, terus memberikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, bahkan hikmat, marifat untuk kami menjalani hidup yang tidak mudah ini. Kami hanya bersyukur dan berseru kepada-Mu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa baik, yang terus menuntun dan menopang dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, dan biarlah segala makhluk memiliki kebesaran. Hanya Tuhan yang diagungkan, hanya nama-Mu dipermuliakan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, atas segala pemeliharaan Tuhan atas jemaat ini, dengan memberikan kami kekuatan dan kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini, kami memuji kebesaran. Dan kami pun juga berdoa kepada-Mu, setiap orang, pribadi, hamba-hamba Tuhan, misionaris, di tengah pandemi ini, dengan segala metode dan cara, dengan satu tujuan Injil dapat diberitakan di mana-mana, agar semakin banyak orang mengenal, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami berdoa atas mereka, Tuhan menolong dan memberkati. Karuniakan atas mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat, semangat, keberanian, terus melayani di ladang Injil yang Tuhan percayakan. Karuniakan kepada mereka segala metode yang terbaik, bahkan segala yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Kepada Bapak Pendeta Sakir, Bapak Pendeta Pit Hengkesah, Bapak Happy Maradia, yang oleh GMI diutus untuk melayani di beberapa tempat, Tuhan kiranya juga memberkati dan menolong mereka. Mereka jemaat yang dalam pengembalaan terus diberkati dalam iman, dalam pertumbuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu, bahkan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk sinode yang pada bulan Maret 2021 akan melaksanakan sidang sinode untuk memutuskan apa yang dianggap perlu dalam hal ini, bagaimana kerajaan Allah semakin diperlukan gereja misi Indonesia. Tuhan memberkati segala apa yang direncanakan, bahkan memberkati segala apa menjadi keputusan-keputusan yang terbaik. Kami berdoa Allah memberkati. Segala biaya yang dibutuhkan pun kiranya Tuhan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa akan pergumulan jemaat ini dalam mencicil tempat ibadah di wilayah kota. Kami terus bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan sampai dengan bulan Agustus terbayar dengan baik. Dan kami percaya di saat yang akan datang secara khusus di bulan September ini, kami membutuhkan campur tangan Tuhan. Segala usaha dan upaya panitia melalui seksi dana, bahu-membahu, memiliki beban yang sama berdasarkan seluruh jemaat, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga pada saat jatuh tempo semua tersedia cukup oleh karena campur tangan dan kehendak Tuhan. Sehingga di dalamnya kami, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kasih dan sayang, kerajaan Allah semakin diperluas oleh gereja misi Injil Indonesia Jemaat Hosana di Makassar. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus, ingatlah juga akan jemaat kami di tempat ini, jemaat yang memasuki masa usia lanjut. Karena kalau mereka damai sejahtera dengan sukacita, limpahkanlah kekuatan dan kesehatan, senantiasa menjadi contoh dan teladan iman yang baik bagi generasi-generasi muda. Limpahkanlah damai sejahtera dan sukacita bagi mereka. Ada di antara kami juga sedang dalam perawatan oleh karena sakit, Tuhan tolong berkati. Dan segala makanan, obat-obatan, minuman disucikan oleh Tuhan, dan semuanya menjadi saluran berkat Tuhan atas hamba-hamba. Dan kami percaya kasih karunia Allah bekerja atas mereka untuk mendatangkan yang terbaik bagi hamba-hamba. Ya Tuhan kami yang baik, ingatlah juga akan bangsa dan negara kami dalam segala usaha untuk keluar dari krisis akibat pandemi corona.
baik krisis ekonomi, dan tentunya akan berdampak kepada keamanan. Kami berdoa Allah memberkati bangsa kami. Dan biar kiranya seluruh pemerintah, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah, limpahkanlah atas mereka hikmat marifat, limpahkanlah kepada mereka kebijaksanaan, sehingga segala keputusan-keputusan, langkah-langkah yang diambil untuk pemulihan ekonomi bangsa ini semakin nyata dan semakin berhasil, sehingga masih berkeluar dan semakin menuju kepada hal yang terbaik yang dirindukan oleh bangsa yang besar ini. Dalam segala usaha untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19, sementara ini cara yang terbaik bagaimana kami untuk disiplin warga negara menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa mohon tuntunan Tuhan bagi seluruh masyarakat, kami disiplin menjalankan. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus, akibat pandemi ini juga, kemarin hari Sabtu, rekor orang yang telah dinyatakan positif 3.000 orang lebih. Tuhan, betapa luar biasa penyebaran ini. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan atas kami. Tidak ada tempat lain untuk kami berlindung dan berharap selain hanya kepada-Mu. Kami tidak tahu siapa yang sakit, bahkan yang berharap dalam keadaan baik dan sehat tanpa gejala pun ternyata juga harus menderita. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, sambil menunggu vaksin COVID boleh merata dijalankan di seluruh tanah air bangsa dan negara kami. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa menopang dalam doa bagi mereka yang telah berduka oleh karena sanak keluarga mereka telah meninggal sergus oleh karena corona ini. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah iman percaya mereka, dan tetap terus percaya dan mengharapkan Tuhan. Doa kami kepadamu untuk seluruh tim medis, para dokter, para relawan, rumah sakit, mereka ada di garis depan dengan kasih, dengan tanggung jawab untuk merawat orang-orang yang sakit karena corona ini. Doa kami kepada Tuhan, berkatilah mereka ya, timpakanlah sukacita dan apa yang sejahtera, bahkan proteksi hidup mereka, sehingga ke depan Tuhan mereka terus dengan semangat melayani, mengobati, dan biarlah mereka berpandangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap orang. Kami juga bersyukur di tengah duka ini semakin banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah campur tangan. Kami percaya sebagai rahmat Tuhan. Dan dibalik semua apa yang menakutkan yang kami percaya, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa bagi kami, terlebih orang yang beriman, orang yang percaya, terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus menjadi berkat, agar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Ya Bapa yang baik, dalam nama Yesus, ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami kehidupan jemaat ini. Kami mohon pimpinan Tuhan atas kami jemaat ini, dalam kami menjalani hidup kami, dalam kami menjalankan segala apa yang Tuhan percayakan atas kami melalui pekerjaan kami masing-masing, apapun yang menjadi pekerjaan kami, baik kami pegawai negeri, pegawai swasta. Tuhan tolong kami, sertailah kami, dan biarlah kami memiliki kesadaran dan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami umat ini, jemaat ini, kasihani ya Bapa, dan biarlah kiranya atas kasih-Mu kepada kami jauhkan dari segala yang jahat, segala malapetaka yang bukan daripada Tuhan, dijauhkanlah ya Bapa. Dan ya biar Engkau menyatakan kasih karunia atas kami, dan biar kiranya Tuhan pun juga mengangkat apa yang tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dari kehidupan kami. Tuhan, angkatlah itu daripada kami. Keridhaan Tuhan karena kami jadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarkan itu terjadi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa itu memberkati dan menolong. Sadarkanlah kami dengan hikmat-Mu, dan biar kami hidup menjadi orang yang bijaksana, menjadi jemaat yang berakal budi, terus bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang mati karena dosa kami dan bangkit menyediakan tempat yang teristimewa bagi kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga padamu. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan bermazmur. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 105. Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita semua berdiri. Kita akan membacakan Mazmur ini secara bersamaan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji-muji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan segalanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
mengasihi kita sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa sembah kami, membawa hidup kami, yang sadar oleh karena anugerah Tuhanlah kami boleh ada sampai saat ini. Sekalipun situasi kami mungkin saat ini dalam kesulitan, satu hal yang kami tahu, kami hanya mau berseru, berserah kepada Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya
berserulah kepadanya, sebab Dia mendengarkan kita, menolong kita. Sembahlah Dia. Nah Tuhan, apapun situasi kami saat ini, kami tahu kami memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami, menolong kami, memelihara kami, penyelamat hidup kami. Untuk itulah Tuhan, kami hanya mau berserah bersekutu kepada Engkau dan menyembah Engkau atas hidup kami, atas segala situasi kami Tuhan. Kami bawa segala hidup kami, beban kami, pergumulan kami dalam pekerjaan mungkin, dalam layanan, dalam keluarga Tuhan, Engkau terlebih tahu. Kami menserahkan hanya kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau penolong kami. Kami hanya mau berseru dan berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya, Allah yang terbesar dalam hidup kami, Allah yang layak dipuji dan dimuliakan, diagungkan, Allah yang layak untuk disembah. Sujud kami di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini, karena kami mau mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan, yang adalah kota benteng hidup kami, kubu pertahanan kami, perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Yesus. Bapa, kami rindukan hadirat Tuhan berkuasa atas kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing. Apapun situasi kami dan tempat di mana kami berada, kami percaya kuasa yang sama memenuhi kami dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu terakhir bulan Agustus. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita membuka dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Mari kita menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang mengasihi
menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bagian firman Tuhan ini adalah menjadi teladan bagi semua orang. Tentunya berbicara dalam konteks kita sebagai orang percaya, maka teladan yang sejati yang kita miliki, yang harus menjadi fokus dalam hidup kita adalah Kristus. Siapapun kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun kualitas diri kita, kita manusia terbatas. Tetapi Allah tidak terbatas. Allah adalah kebenaran dan Allah adalah standar hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat saat ini kekristenan kita yang kita jalani saat ini, tantangan semakin berat. Perjalanan kita mengiringi Yesus makin lama makin sulit. Kita melihat saat ini dampak pandemi ini, banyak orang bergumul, tetapi tidak sedikit orang yang bersyukur. Ada orang bergumul, tetapi ada juga orang yang bersyukur. Banyak orang bergumul karena dampak pandemi ini, berkurang waktu untuk bertemu saudara seiman, terbatas waktu untuk berkumpul bersama sedemikian adanya pada waktu yang lalu yang kita alami bersama. Waktu beribadah yang sudah terjadwal akhirnya harus dihentikan. Ada yang bergumul karena sekalipun mungkin beribadah di rumah, tapi ada yang merasa tidak pas, ada yang masih merasa kurang dan sebagainya. Bergumul oleh karena apa? Pelayanan penginjilan di daerah-daerah pun sekarang terhambat oleh karena tidak lagi melaksanakan keberangkatan untuk pelayanan misi keluar. Tapi Tuhan izinkan melalui pandemi ini bahwa pelayanan misi tetap dijalankan walaupun dengan media sosial yang kita gunakan. Yang dulunya media sosial itu hanya untuk mencari teman, hanya untuk menonton hal-hal yang baik, ada pemahaman dan juga hal-hal yang lain. Tetapi sekarang lebih banyak ketika teman kita di dalam media sosial lebih banyak memposting akan berita-berita firman Tuhan, maka kebanyakan itu yang akan kita dengar. Keterbatasan ini membuat banyak orang Tetapi yang saya katakan, ada banyak orang juga yang bersyukur.
dari pandemi ini, kalau tidak ke gereja, kalau memang sudah malas ke gereja itu tidak kentara, ya, tidak kelihatan. Pagi terlambat bangun ke gereja itu orang tidak tahu, ya kan? Orang tidak tahu. Kalau biasanya ibadah terlambat ketahuan, siapa yang baru datang, siapa yang terlambat, siapa yang sudah firman Tuhan selesai baru datang, dan seterusnya. Tetapi pandemi ini membuat orang semakin bebas. Bersyukur kita nggak ditelepon-telepon lagi, nggak dicari-cari, nggak di WA ingatkan, Bu minggu tugas ya, Bu jangan lupa hari ini kita ibadah ya. Mengingatkan sebuah kegiatan pelayanan yang kita rasa kita sudah sibuk di luar, kita juga sibuk di gereja. Ya, mungkin ada di antara kita yang beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kesibukan pelayanan, kesibukan pekerjaan dengan padatnya pelayanan dan seterusnya, kita katakan, aduh Tuhan capek. Ya, sudah capek dalam kerja, capek lagi mau pergi ibadah, pulang lagi malam sudah capek dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saat ini kita mau melihat bahwa apapun yang diperhadapkan bagi kita mau berpikir sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Kita mau berpikir sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, karena berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang tanggung jawab secara pribadi diri kita kepada Allah sang pemilik hidup kita. Saat ini dengan keadaan ini Tuhan izinkan, tanpa kita sadari pun proses Tuhan sedang terjadi bagi kita. Tuhan sedang memurnikan iman kita, Tuhan sedang memurnikan komitmen kita, Tuhan sedang memurnikan kesetiaan kita, Tuhan sedang memurnikan ketekunan kita. Apakah dengan cara ini justru kita tidak mencari Tuhan? Apa dengan cara ini justru kita semakin jauh dari Tuhan? Atau dengan cara ini, dengan keadaan ini justru kita semakin mencari Tuhan? Seberapa banyak kita yang tetap setia di dalam ibadah, melakukan ibadah bersama dengan keluarga? Mungkin saat ini sekarang sudah langka. Sambil tidur orang bisa melihat keadaan dalam beribadah, lalu katakan, saya sudah ibadah, saya sudah nonton tadi ibadah siaran langsung, tapi dalam keadaan tidur. Apakah itu nilai dari ibadah? Ketika kita melakukan ibadah berarti ada nilai penghormatan kita kepada Allah. Maka dengan cara-cara kita yang penuh hormat kepada Allah itu sendiri, Tuhan tidak gila hormat. Ya, kita nonton dan tidak nonton siaran langsung ibadah, Tuhan tidak gila dengan hormat kita. Tapi Tuhan butuh hati kita, Tuhan butuh semua pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan butuh hati kita yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah dengan keadaan ini, keadaan sudah semakin sulit ini, kita berserah kepada Tuhan atau tidak? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di dalam bagian teks, bagian firman Tuhan ini, kita kembali kepada satu tujuan yang diingatkan oleh Rasul Paulus sebelum dia membuka dalam nasihat di pasal yang ke-12. Ada dua perikop yang diungkapkan di sana mengenai nasihat kepada jemaat Roma. Dia katakan di pasal yang ke-11 ayat 36 yang merupakan ayat firman Tuhan yang selalu dihafalkan, yang selalu menjadi komitmen kita bersama. Dikatakan di sana, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kepada sebuah tujuan kehidupan kita. Hidup ini harus kita jalani dengan sebuah tujuan. Baik atau tidak baik keadaannya, tujuannya tetap sama. Jangan tujuannya berubah, tetapi tujuannya harus tetap sama. Orang percaya saat ini dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan, tujuan hidup kita harus tetap sama. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat yang
berkumpul bersama, tetapi oleh karena pada waktu itu orang Roma diusir oleh Kaisar Claudius pada tahun 49, dan setelah Kaisar Claudius itu meninggal, maka orang Yahudi Kristen ketika mereka kembali ke Roma, ternyata mereka mendapatkan di sana bahwa di Roma sudah didominasi oleh orang Kristen non-Yahudi. Maka di sana mulailah terjadilah pertengkaran, terjadilah ketegangan, terjadilah saling mengejek, terjadilah saling membedakan, terjadilah kelompok-kelompok dan tidak menerima satu dengan yang lain. Rasul Paulus melihat ini sebagai sebuah kesedihan. Rasul Paulus menilai ini sebagai suatu penyakit yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Maka inilah yang harus diubah, inilah yang harus dikembalikan. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka kembali, bahwa mereka ingat siapa diri mereka itu. Tantangan mereka bukan hanya dari dalam, tetapi juga tantangan dari luar. Tantangan dari luar itulah juga orang Kristen tidak lepas dari penganiayaan. Termasuk Rasul Paulus pun tidak lepas dari penganiayaan. Tetapi Rasul Paulus berbicara bukan berarti dia bebas, dia salah satu target. Oleh karena apa mereka dianiaya? Oleh karena iman, oleh karena kepercayaan, bukan karena dosa mereka, bukan karena kejahatan mereka, tetapi mereka mengalami penganiayaan karena Kristus. Oleh karena itu semakin bersemangatlah Rasul Paulus untuk kembali mengingatkan kepada jemaat Roma supaya mereka kembali kepada tujuan. Untuk apa kau hidup? Untuk apa kalian hidup? Untuk apa kalian menerima Yesus? Untuk apa kalian hidup menjadi seorang pengikut Yesus Kristus kalau tujuannya bukan untuk memuliakan nama Tuhan? Oleh karenanya dia memberikan nasihat ini supaya mereka kembali kepada fokus hidup mereka. Siapa jemaat Roma? Jemaat Roma bukan jemaat yang baru, ya, artinya mereka baru mengenal Yesus, siapa itu Yesus dan seterusnya. Tetapi mereka termasuk orang yang sudah mengenal Yesus dan sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengalami kemenangan itu sendiri, merasakan dan mengalami kemenangan di dalam Yesus, mengalami diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya bahwa orang yang telah diselamatkan ini, Rasul Paulus bertolak dari hidup mereka. Saat ini engkau yang sudah dibenarkan, engkau yang sudah diselamatkan, maka saat ini yang perlu menjadi fokus kita adalah kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Masalah di sekeliling mereka banyak, tapi itu tidak penting. Masalah mereka saling membedakan, mereka saling menuntut, tidak akan membawa mereka dan menaikkan kualitas diri mereka sebagai orang percaya. Itu hanya membuang waktu, itu hanya membawa mereka kepada kehidupan di dalam kejahatan. Mereka justru membuka peluang mereka untuk hidup di dalam kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 6 ayat 14, dia katakan, karena Yesus melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak lagi tunduk dan dikuasai oleh dosa. Manusia tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hal ini berarti bahwa kuasa kebangkitannya mengalahkan kejahatan permanen dalam diri kita, sehingga sesungguhnya kita hidup adalah hidup dalam kemenangan atas dosa. Manusia yang sudah dimenangkan oleh Kristus tidak lagi berkuasa, dosa tidak lagi berkuasa dalam dirinya. Dan karena itulah jangan kita membiarkan diri kita diperhamba oleh dosa. Kita sudah menerima kemenangan, kita sudah menerima hidup baru, tapi kita masih memberi diri kita untuk diperhamba oleh dosa yang sudah dibinasakan oleh Yesus Kristus. Ini hal yang tidak penting. Ini hal
membawa kesempatan untuk kita kembali kepada kehidupan yang lama. Orang yang masih mau menghambakan diri kepada kejahatan, maka itu sama dengan orang bodoh. Dalam bagian firman Tuhan ini, orang yang menghambakan dirinya kepada kejahatan sama dengan orang bodoh. Lihat betapa besarnya kasih karunia Allah yang sudah Dia berikan bagi kita. Maka kekristenan kita saat ini kita hargai, kita hidupi, kita dedikasikan untuk kemuliaan bagi Allah. Karena itu Rasul Paulus dalam teks ini dia menekankan bahwa ada misi yang ditekankan bagi jemaat Roma, bahwa mereka harus berbeda. Mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi berkat bagi semua orang tanpa terkecuali. Inilah kehidupan yang harus mereka jalani. Jangan berpura-pura menjadi orang Kristen, tetapi hidupmu tidak memiliki Kristus. Tetapi jadilah orang Kristen yang hidupnya menceritakan tentang Kristus. Misi yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ada dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu yang pertama adalah kemenangan Kristus harus menjadi dasar dalam hidup. Mereka harus memanifestasikan Injil Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan jemaat. Apa yang diberikan Allah diresponi dalam kehidupan nyata untuk mempersembahkan hidup dengan benar. Oleh karenanya dia memulai dengan perikop yang pertama adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang benar seperti apa? Engkau harus memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya mempersembahkan hidupmu, tetapi juga mempersembahkan seluruh keberadaan diri kita diperbaiki, keberadaan diri kita dikuduskan, keberadaan diri kita dilayakkan, sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan Allah dimuliakan. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, ayat yang misi yang pertama yang diungkapkan dari ayat Rasul Paulus di sini adalah dua hal yang ditekankan di sana. Yang pertama adalah beritakan kasih Kristus melalui tindakan. Jemaat yang ada di Roma, mereka harus memberitakan kasih Kristus melalui tindakan. Oleh karenanya dikatakan di sana dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ada beberapa hal yang diungkapkan. Kasih jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Mengapa? Karena pura-pura bukan berasal dari Allah. Allah adalah kebenaran. Tidak ada kepura-puraan. Allah memiliki kasih yang Allah adalah kasih yang sejati. Hal yang kedua adalah jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan dengan nasihatnya, saling mengasihi sebagai saudara. Maka ketika engkau memiliki Kristus, beritakanlah Kristus itu melalui tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah mempersatukan orang percaya. Kasih Allah yang menarik Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat bersatu. Jadi yang membuat, yang menyatukan kita bukan manusia, tetapi yang menyatukan kita adalah Allah itu sendiri. Kasih Allah yang menyatukan kita. Relasi kita satu dengan yang lainnya terjadi itu karena pekerjaan Allah. Dan kita dipersatukan Allah untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Allah, bukan yang lain. Kita dipersatukan dalam satu persekutuan, kita dipersatukan dalam satu gereja untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Allah, bukan untuk membangun kerajaan-kerajaan tertentu, tidak. Bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan tertentu, tidak. Tetapi kita dipersatukan Allah untuk bekerja bagi Allah, melakukan pekerjaan Allah. Apa yang Allah kehendaki,
jemaat yang ada di Roma. Mengapa? Mereka orang percaya tapi mereka tidak bersatu. Mereka satu dalam persekutuan tapi mereka tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Mereka hanya menuntut harga diri, mereka menuntut dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Mereka bersatu tetapi mereka mengadu, mereka beradu dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus menginginkan jemaat ini adalah dengan tujuan supaya mereka tetap bersatu, karena kesatuan di dalam jemaat itu akan memberikan sebuah dampak kegerakan misi dalam gereja, dalam persekutuan. Rasul Paulus merasakan dia juga tidak dapat bergerak, dia juga terbatas di dalam ruang gerak oleh karena melihat jemaat yang tidak mau bersatu. Oleh karenanya dia merasa penting untuk dia dapat memberikan nasihat supaya mereka yang bersatu di dalam Tuhan, mereka yang bersekutu bersama, mereka mau bersama-sama menyenangkan Tuhan. Mereka mau melekatkan hidup mereka untuk hidup berkenan bagi Tuhan, dan mereka mau supaya persekutuan mereka menyenangkan Tuhan. Hal yang kedua adalah biarkan roh menyala-nyala dan atau berkobar-kobar untuk Tuhan. Hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa kemenangan harus menjadi dasar hidup mereka adalah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Jemaat Roma, biarkan roh menyala-nyala atau berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor untuk melayani Tuhan. Tetaplah bersukacita, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan hendaklah kamu saling membantu saudaramu dalam kekurangan. Itulah nilai dari persekutuan itu, bukan saling menuntut satu dengan yang lainnya, dan bukan untuk saling mempromosikan kelebihan satu dengan yang lainnya. Tetapi inilah yang harus terjadi dalam kehidupan persekutuan. Apa yang kita mau cari dalam hidup kita? Beberapa waktu ini dengan kenyataan kita melihat bahwa sudah ada ratusan ribu orang yang pergi meninggalkan kita di Indonesia. Mungkin saudara kita, mungkin kerabat kita, yang mungkin kita bisa lihat sendiri. Dengan pandemi ini kita lihat begitu mengerikan. Kita berlawanan dengan virus yang tidak kelihatan. Siapa ahli nujum? Siapa dukun-dukun yang bisa melawan corona sekarang? Tidak ada. Yang kemarin-kemarin bisa melawan dengan segala obat-obatan yang luar biasa. Siapa yang bisa melawan corona? Ya. Hamba-hamba Tuhan yang katakan bahwa ada mujizat dan segala harus didoakan, digosok minyak ini segala macam, ya. Itu menandakan bahwa hidup kita ini hanyalah di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa menambah dalam hidup kita. Allah hanya mengarahkan hidup kita untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk memanfaatkan hidup yang ada. Engkau sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, mengikut Yesus Kristus, maka biarkan roh itu menyala-nyala dalam dirimu untuk hidup bagi Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan. Apakah dengan harta kita bisa membayar kebaikan Tuhan?
bagi orang lain. Di dalam Kristus persekutuan ini terjadi, bukan hanya kita dengan Allah, tetapi persekutuan itu terjadi antara manusia dengan manusia, satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kau katakan kau mengasihi Tuhan, maka kasihilah saudara. Maka hubungan secara vertikal dan secara horizontal itu harus nyata di dalam persekutuan itu sendiri. Misi yang kedua yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah mereka harus menjadi teladan bagi semua orang. Bukan hanya kepada jemaat Roma, bukan hanya kepada sesama orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kepada mereka yang tidak percaya, supaya melalui mereka orang lain menjadi percaya. Dikatakan di sana, hendaklah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, bukan karakter duniawi yang ada dalam diri mereka. Karena itu mereka harus tinggal, mereka harus berubah oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Kristus. Mereka harus hidup dengan cara hidup yang baru, bukan lagi mengenakan cara hidup yang lama. Rasul Paulus menekankan di hal yang kedua ini menjadi misi untuk mereka dalam kemenangan Kristus. Mereka harus hidup dan mereka harus menjadi saksi untuk melaksanakan misi Allah dalam dunia ini. Hal yang pertama yang menjadi nasihat yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah hidup saling memberkati, bukan saling mengutuk. Mereka pihak korban atau mereka juga termasuk pihak yang dirugikan. Tetapi hendaklah hidup saling memberkati, bukan mengutuk. Mungkin ada di antara mereka yang difitnah, mungkin ada di antara mereka yang juga mendapatkan penghinaan dan sebagainya. Mungkin ada di antara mereka yang juga merasa ditolak, merasa hidup mereka diancam dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus mereka lakukan adalah mereka harus hidup saling memberkati. Yesus pada saat tergantung di kayu salib, teladan yang Yesus berikan, yang Yesus nyatakan, ketika orang menghinanya, ketika orang melakukan akan serangan-serangan perkataan yang menyudutkan dia, tetapi Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus tidak mengutuk mereka, dan Yesus tidak memberikan hukuman kepada mereka. Yang terjadi adalah Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika kita memberkati, itu akan menambah nilai dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengutuk, maka justru akan merugikan diri kita sendiri. Karena ketika kita memberkati, nilai sukacita bertambah. Tapi ketika kita mengutuki, maka nilai dari tensi kita bertambah. Karena itu punya cara hidup yang benar. Hal yang kedua adalah bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya di sana bahwa ada orang yang membutuhkan kehadiran kita. Ya, ada orang yang membutuhkan kehadiran kita di dalam dukanya, di dalam sukanya. Dia membutuhkan kehadiran kita. Seharusnya kita ada bagi mereka, tetapi kita sibuk untuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Akhirnya kita tidak ada kepada mereka yang membutuhkan. Nilai dari persekutuan yang sesungguhnya, nilai dari mereka sebagai pribadi orang umat tebusan Tuhan, mereka harus hidup dalam sukacita bersama, dan dalam duka cita pun mereka bersama-sama. Mereka tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya, tetapi mereka saling mendukung dan mereka saling memperlakukan orang lain dengan kasih. Yang ketiga adalah sehati sepikir. Tetap dalam sehati
ayat 6. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita sehati, sepikir, setujuan untuk hidup bagi Allah. Maka ketika ada kesehatian, ada rasa setujuan dalam hidup kita, maka kita akan bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang percaya dalam persekutuan bersama-sama memikirkan pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan dipikirkan oleh pendeta sendiri atau majelis sendiri, mereka yang punya wewenang. Kita tidak. Apapun kita dan siapapun kita adalah satu di dalam Tuhan untuk bekerja bersama, memikirkan bersama untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik mau pelayanan misi, keluar, ke dalam, dan seterusnya. Pikirkan bersama-sama. Itu Tuhan izinkan kita bersama supaya kita saling membentuk satu dengan yang lainnya untuk mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Pikiran kita tidak boleh di tempat lain, tidak boleh terbagi di tempat lain. Tetapi ketika kita dipersatukan oleh Allah, maka fokuskan hidup kita untuk Tuhan. Dan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita kerjakan, kita tetap fokus bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hal yang diulang 2 kali, dan ini merupakan penekanan penting oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka mau menjadi teladan bagi semua orang, hidup mereka saja jahat. Nilai apa yang mereka mau bagikan, yang mereka mau sampaikan, kesaksian apa yang mereka mau sampaikan kepada orang lain, kalau hidup kekristenan mereka sendiri jahat? Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di ayat yang ke-17, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka yang terjadi dalam diri orang percaya adalah bukan meningkatkan kejahatan, tetapi tingkatkanlah nilai kebaikan dalam diri orang percaya itu sendiri. Tingkatkanlah kebaikan, bukan kejahatan. Kita sudah mengalami penebusan. Kristus memenangkan kejahatan dalam diri kita. Jangan kita hidupkan lagi kejahatan dalam diri kita. Karena itu ketika kita melakukan kejahatan, tinggalkanlah kejahatan itu. Kejahatan membawa kita kepada kebinasaan. Kejahatan membawa kita kepada murka. Kejahatan membawa kita menjadi pribadi yang tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh karenanya firman ini harus hidup mengakar dalam diri kita dan menghasilkan buah dalam diri kita, sehingga buah dari kehidupan kita tidak menghasilkan kejahatan, tetapi roh kita menyala-nyala untuk Tuhan, dan kita semakin hari berbuah menghasilkan bagi Tuhan. Hendaknya kerajinanmu itu tidak kendor. Berbicara tentang kerajinan berarti berbicara tentang sesuatu yang kita hasilkan, bukan hanya sekedar sifat, tapi sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu dampak yang kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-20, nyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan dikatakan di sana, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Ayat ini mengingatkan saya pada sebuah peristiwa yang tidak akan pernah saya lupa. Ya, pada waktu kami melayani di Kota Sorong, ada seorang tetangga yang memang pekerjaannya hari-hari mabuk. Ya, setiap hari mabuk, banyak uangnya dia ada di kok, tidak ada di tempat-tempat yang baik. Suatu ketika dalam
jemaat yang sakit sehingga Bapak harus pergi mendoakan yang sakit. Memang agak rawan kalau jalan pagi ya, sekitar jam 5, setengah 6, karena memang ada banyak orang mabuk. Tapi karena kondisi mendesak maka harus pergi. Tiba di jalan, karena kebetulan Bapak jalan sendiri, dia hadang di jalan sambil dia memegang pisau, ya. Dia memegang pisau, dia katakan, "Bawa saya." Ya, bawa saya. Bapak katakan, "Saya mau pergi mendoakan, ada orang yang sakit yang butuh didoakan sekarang." "Tidak, bawa saya." "Kok tidak bawa saya? Saya tusuk kok." Ya. Ya memang ancaman-ancaman itu ada di depan mata. Tetapi biasanya oleh karena tidak boleh ada yang melawan. Ketika ada yang melawan atau tidak memenuhi keinginan mereka, itu pikirannya pendek, ya. Bisa saja mereka melakukan hal itu. Tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan. Ada seorang yang lewat dan dikatakan, "Jangan, itu Pak Pendeta, dia mau pergi pelayanan, lepaskan dia. Kau mau apa berhadapan sama saya?" Dan seterusnya, akhirnya lepas. Suatu ketika kami berdua juga jalan, karena tempatnya tidak jauh, lupa bawa dompet, ya, tidak juga bawa uang karena mendesak. Ada yang mau didoakan karena sakit, dan akhirnya kita pergi. Karena kebetulan rumahnya dekat, akhirnya kita sendiri, ya, tidak membawa apa-apa. Di jalan dia katakan, "Bapak Pendeta, kasih uang dulu." Lalu kami katakan, "Aduh, minta maaf, kami tidak bawa uang. Kami hanya mau pergi mendoakan seorang di sana karena dia sedang sakit." "Kasih uang dulu." "Minta maaf, saya tidak bawa uang. Saya pendeta yang melayani di atas." "Kok pendeta mau punya kasih kan tidak? Kalau kau punya kasih, kau kasih saya uang. Masa pendeta tidak punya kasih?" Ya, demikian. Dan seterusnya, kali yang berikutnya bukan lagi di jalan dihadap, tetapi dia datang ke rumah dalam keadaannya mabuk, masuk dalam rumah. Dia berhadapan sama saya. Dia katakan, "Mama, kau punya nasi kan? Kau punya nasi kan? Kau kasih saya makan dulu." Awalnya yang lain katakan, "Jangan kasih dia makan lagi, nanti besok dia datang lagi." Ya, betul, besok dia datang lagi. "Mama, kau punya nasi kan? Kasih makan dulu, saya lapar nih." Ya, akhirnya diberikan dia makanan. Tetapi hal yang demikian, artinya pesan yang mau saya bagikan di sini melalui kesaksian ini bahwa kita tidak bisa dapat kita tidak bisa dapat melawan dan juga dengan cara-cara kita yang di luar dari akal kita, Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan singkat cerita bahwa pada saat suatu ketika dia sendiri memberi diri untuk mau didoakan, ya, dia memberi diri untuk mau didoakan, "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat kerja. Kalau saya dapat kerja, saya sudah tidak mampu lagi." Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doanya, dia sudah bekerja dan dia tidak mampu lagi. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang demikian, ya, dalam keadaan yang demikian, kita katakan, "Kau harus bertobat, kau harus meninggalkan itu, mabuk itu harus tinggalkan." Masuk enggak di otaknya? Enggak. Itu makanan paling enak, ya. Itu perilaku paling bagus dan cepat menghasilkan uang. Karena dengan itu dia bisa palak orang. Sulit untuk dia mau tinggalkan, tetapi dengan kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi lawanlah dengan kasih. Dia butuh apa? Berikan apa yang dia perlu. Dan suatu ketika Tuhan menjamah dia sehingga dia memberikan hatinya untuk dijamah oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini, berapa banyak kita yang memberi hati kita dijamah Tuhan? Berapa banyak kita yang memberikan waktu kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan dalam diri kita? Ataukah kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang lain yang tidak penting? Kiranya bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk berbuat yang terbaik. Jadilah teladan bagi semua orang. Dengan berbuat kasih kepada orang lain, maka nilai hidup kita akan bertambah dan kita terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti mengajari kami. Terkadang cara hidup kami salah, tindakan kami tidak benar, tetapi Tuhan tolong kami, Tuhan, untuk
kami melakukan hal yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami melenceng dengan cara-cara kami, bahkan kami tidak lagi hidup dalam misi Allah dalam diri kami. Bangkitkan kembali kami ya Tuhan, dan pakailah kami menjadi alat ya Bapa. Kami tidak dapat memberikan harta kami bagi orang lain, bagi sesama kami, tetapi kami memberikan teladan Kristus yang ada di dalam diri kami. Meteraikanlah firman Tuhan ini bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diantar maju ke depan, ke kotak yang di depan. Nanti akan dimulai dari sebelah kiri saya depan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau yang sudah memenuhi segala kebutuhan kami dan mencukupkan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan di tengah keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Dan oleh karena itu hari ini kami mau memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ini boleh berkenan dan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Masing-masing, dan demikian juga jemaat yang dikasih Tuhan yang beribadah di rumah. Mari kita membawa pujian kita, menyerahkan hidup kita, bahkan lebih dari itu seperti firman Tuhan.
Kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun, dalam pertolongan Tuhan. Ku ingin setia Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Amin. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hati. Ku ingin setia Tuhan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hati. Segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku. Kami memuji-Mu ya Tuhan untuk anugerah kasih dan setia-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Kiranya Engkau menolong dan memberkati jemaat-Mu di dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam usaha pekerjaan yang ada, baik mereka yang bekerja di kantor dan mereka yang masih bekerja di rumah, dan anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan, kami mohon Engkau lindungi dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami hanya menyadari bahwa hanya oleh pertolongan-Mu ya Bapa, kami dapat terhindar dari segala bencana wabah penyakit yang ada. Oleh karena itu kami membutuhkan kasih karunia-Mu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kita mengambil satu bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.